Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat lensa. Kembali lagi kita di segmen ngopi, ngobrol, santai dan pintar. Hari ini kita kedatangan tamu kembali, yaitu Bu Rafika Nuri Pasaribu. Assalamualaikum Bu Pika. Waalaikumsalam Bu Ana. Iya, apa kabar Bu Pika? Alhamdulillah baik Bu Ana. Bu Ana apa kabar? Alhamdulillah semakin baik. Bu Pika, tadi salah satu guru yang terlama di Al-Fitiah. Sudah berapa tahun Bu ngajar di Al-Fitiah? Sudah 11 tahun Bu Ana. 11 tahun. Lama ya Bu? Ya, 11 tahun berarti itu 2010 ya Bu ya? Iya Bu, 2010. Jadi kalau 11 tahun, kalau kita lihat tuh seorang anak 11 tahun kira-kira sudah kelas 6 SD ya Bu Fika ya? Iya Bu Ana, betul. Sudah mau tamat Sudah ya mau Bu? tamat. Sudah mau beranjak ke SMP. Masya Allah sekali ya Bu Pika. 11 tahun itu berarti sudah banyak lah ya Bu ya, kisah kasih, cerita-ceritanya, pengalamannya gitu ya. Memang pengen jadi guru Bu Pika? Iya, dulu kalau kepengennya itu ya nama anak-anak ya, kepengennya tuh jadi dokter gitu. Pengennya jadi dokter. Kepingin yang kedua tuh emang jadi guru gitu. Masya Allah. Jadi ternyata. waktu tamat SMA itu kan nyoba ya, saya masukkan ke USU gitu, tapi nggak lulus gitu. Jadi ya udah saya pilih yang kedua itu keguruan gitu. Dan ya alhamdulillah mungkin inilah ya jalan dari Allah gitu yang terbaik untuk saya untuk jadi seorang guru. Ya amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan itu adalah salah satu pilihan yang terbaik ya Bu Fika dari Allah. 11 tahun sudah bertahan di Al-Fitiah, itu kira-kira apa sih Bu yang membuat Ibu bisa bertahan selama itu di Al-Fitiah? Iya, jadi sebelum di Al-Fitiah memang saya pernah ngajar setahun ya di sekolah lain gitu. Di mana itu Bu Pika? Ada di Binjai ya Bu Ana di ya. Binjai ya. Di Binjai. Itu dulu pertama kali saya ngajar SMP Bu Ana. SMP. Karena saya kuliah kan jurusan bahasa Inggris. Jadi saya ngajar di SMP itu selama 1 tahun. Ya, kalau lingkungan itu ya, lingkungannya itu heterogen gitu. Jadi nggak kayak di sini ya. Kalau di sini emang udah Islami gitu ya. Homogen ya Bu? Udah homogen gitu. Nah, tentunya pasti lingkungannya itu sangat jauh berbeda saya rasakan gitu. Iya Bu. Dan awalnya saya nyoba ke Al-Fitiah itu sebenarnya mau cari kerja tempat kedua gitu Bu Ana. Gitu. Iya. Ternyata saya diterima jadi wali kelas yang harus full day gitu kan. Yang harus saya full di sekolah ini gitu. Dan akhirnya saya memilih ke sini gitu ya, ke Al-Fitiah gitu. Apa sih motivasi Ibu kok bisa akhirnya di sekolah lama tuh kan udah setahun ya? Pasti kan sudah juga, kalau dikatakan kita sudah mulai beradaptasi gitu ya. Apa sih Bu yang membuat Ibu jadi lebih memilih ke Al-Fitiah gitu? Iya, mungkin tuh tadi ya Bu, salah satunya lingkungan ya Bu Ana ya. Saya kalau di sini kan homogen ya, jadi tidak Islami memang kian gitu. Jadi saya merasa lingkungan itu sangat nyaman bagi saya gitu. Seperti itu Bu Ana. Jadi Bu, 11 tahun saya yakin pasti itu Al-Fitiah belum sebesar ini gitu ya? Oh belum Bu Ana. Kira-kira gimana dulu Bu awal-awalnya Al-Fitiah itu Bu? Iya, awal sekali saya masuk Al-Fitiah itu dulu itu yayasannya masih Pak Irfantra ya Bu Ana ya. Kepala sekolahnya masih Bu Nelly. Bu Nelly. Iya. Jadi sekolahnya itu belum di sini Bu Ana, masih di gedung yang lama. Di mana itu Bu? Di Masjid Amal Agus Salim Bu Ana. Iya. Nah itu kita itu masih apa namanya ya? Disuruh di situ aja gitu apanya, bukan menyewa sih sebenarnya, tapi menempati gitu ya Bu Ana ya, numpang gitulah. Numpang gitulah ya Bu. Dan itu masih semi permanen dia, masih semi gedungnya permanen. gitu ya. Dan di situ hanya beberapa kelas lah ya, masih. Jadi dulu tuh ya sering banjir gitu Bu Ana kalau hujan. Iya. Hujan banjir. Jadi kalau guru-guru kalau pagi tuh udah hujan, bawa kaos kaki ganti nih gitu, bawa baju ganti gitu kan. Karena pasti gitu datang langsung ngerjain dulu gitu. Beres-beres kelas dulu gitu ya Bu Pika. Bareng anak-anak gitu. Bareng guru-guru semua gotong royong gitu. Ada rasa kesel nggak sih Bu? Nggak ada Bu, alhamdulillah. Kok bisa sampai nggak kesel gitu ya? Kita tuh repot ya Bu ya, harus bawa kaos kaki sampai harus berapa pasang. Lalu tuh kan kalau ke sekolah tuh ya kita ngajar gitu. Ini harus kita ngurus sekolah dulu gitu.
Kok bisa nggak kesel gitu ya. gitu, Bu? Apa sih kira-kira yang bisa buat ibu itu kok kayaknya dari ibu cerita tadi tuh ibu bahagia banget gitu, terlihatnya melakukan pekerjaan yang sebenarnya bukan pekerjaan guru ya kan, Bu? Iya, Bu. Mungkin karena ini ya, Bu ya. Mungkin bukan hanya saya ngerasakan, semua guru ya saya rasa. Waktu itu kan kami masih sedikit ya, Bu ya, gurunya. Jadi itu memang terasa banget itu yang namanya keterikatan itu ya, ukhuwah tadi ya. Gitu. Jadi kayak ikhlas aja gitu, Bu. Ikhlas aja sama sekolah, ikhlas aja gitu, Bu, melakukan itu gitu. Gitu, Bu. Jadi benar-benar inilah ya, Bu Pika. Kalau dulu denger lirik lagu tuh kan guru tuh pahlawan tanpa jasa gitu ya. Iya, Bu. Masya Allah. Ternyata ada nih di depan saya ya salah satu bukti dari sebuah lirik, guru itu pahlawan tanpa jasa. Jadi di sana kita berapa tahun tuh, Bu Pika? Jadi penasaran banget nih dengan Alfitia yang udah sebesar ini. Ternyata ada masa-masa sulitnya ya? Iya, Bu. Gitu. Ada masa-masa sulitnya. Jadi kan kita awal itu ya numpang dulu di sana kan. Nah, selama saya 1 tahun atau 2 tahun saya di sana itu ya saya lupa ya. Nah, lalu mulailah terbangun di sini kan. Nah, di sini kan ini kan tanah wakaf nih awalnya ya. Iya. Gitu ya. Nah, jadi dibangunlah pertama sekali itu yang dibangun itu, Bu, dari ini, Bu, yang dari TU, Bu. TU. Sampai ke kamar mandi, Bu. Itu 1 lorong aja tuh dulu, sama Bu. gedung SD tuh ya? Iya, Bu. Jadi yang lainnya tuh apa masih tuh? Hutan, Bu. Masih hutan. Masih hutan. Pohon tinggi-tinggi, Bu. Bahkan ada ular itu, Bu, masuk ke kereta teman saya, Bu. Waduh, pas sudah dinaikkan itu kan keretanya, ularnya tadi terbang dari keretanya, Bu. Terbang? Iya, keluar jadi, dari keretanya. Gimana tuh, Bu Pika? Dipatok atau enggak? Enggak, alhamdulillahnya sih enggak. Tapi teman saya terkejut jadinya. Terkejut. Karena ya itu, Bu, namanya masih hutan ya. Masih ada hewan-hewan seperti itu. Pacet lagi, Bu, banyak. Pacet, ya Allah. Gimana tuh ya? Ada pacetnya, ada ularnya, luar biasa banget ya. Kalau sekarang tuh kita ngelihat Alfitia tuh gedungnya sudah besar ya, Bu, ya. Sudah besar gitu ya. Ternyata dulunya hutan dan gurunya sampai ada yang didatangi ular, digigit pacet. Kelabang kira-kira ada nggak tuh, Bu? Lipan-lipan, Bu Pika? Ada juga? Atau mungkin apa tuh ya namanya, apa ya, kayak sejenis buaya tuh, bukan buaya tapi apa itu ya, Bu? Lobar ya? Biawak. Biawak itu gimana itu, Bu? Itu kan biasanya suka biawak gitu, Bu. Kalau saya belum pernah. Gitu. Ya ternyata Alfitia yang sebesar ini dulunya hutan, gurunya datengin ular gitu ya, Bu, gigit pacet. Jadi Bu Pika selama 11 tahun mengajar, pernah nggak gitu ya menghadapi seorang anak yang mungkin dia pernah pernah melakukan hal-hal yang menyakiti hati ibu gitu ya, mungkin bertindak yang tidak wajar gitu, seperti misalnya ngelawan gitu ya, Bu. Lalu mungkin dia itu melempar-lempar barang seperti itu, ada nggak, Bu, seperti itu? Ada, Bu. Pasti ada lah, Bu, ya. Udah ya, kalau 11 tahun tuh kayaknya udah panjang kali gitu cerita itu ya, Bu. Panjang ya. Jadi ya beraneka ragam lah siswa yang saya temui gitu ya, Bu ya. Dari yang sangat pendiam, pemalu sampai yang sangat hiperaktif gitu ya. Bahkan ada yang sangat frontal gitu ya, ada, Bu, gitu. Ada ya, Bu. Jadi saya juga itu belajar gitu, Bu. Jadi dari tahun ke tahun itu saya terus belajar. Bagaimana untuk saya bisa memanage kelas saya dengan baik gitu. Terutama dari sayanya dulu nih kan gitu ya. Dari kitanya dulu, karena kan kita guru ya, Bu ya. Digugu dan ditiru gitu ya. Jadi dari gurunya dulu harus memperbaiki diri, memperbaiki skillnya gitu. Terus ngadapin siswanya bagaimana, kalau anak hiperaktif kayak mana nih kita cari solusinya begitu, Bu. Jadi guru itu jangan berhenti belajar juga gitu, Bu. Jangan merasa juga diri itu udah hebat lah gitu ya. Gitu, Bu. Jadi dari murid itu pun sebenarnya kita bisa belajar. Iya, benar, gitu ya, Bu Fika. Jadi Bu Fika kan ini kan juga sudah berkeluarga ya kan, Bu. Anak berapa, Bu? Alhamdulillah 1, Bu. Alhamdulillah 1. Sekarang udah kelas berapa, Bu? Udah kelas 4 SD. Kelas 4 SD. Jadi Bu Fika dengan ibu yang sudah 11 tahun mengajar, ibu juga harus mengurus rumah tangga. Itu gimana Ibu bisa memanajemennya gitu, Bu?
Iya, jadi memanajemennya itu sebenarnya kita belajar waktu ya Bu ya. Nah, itu namanya disiplin waktu lah ya. Nah, kalau misalkan di rumah, ya saya fokus ke anak-anak saya, ke suami saya, ke keluarga saya gitu lah ya Bu. Kalau misalkan di sekolah ya saya fokus ke sekolah gitu. Untuk membagi waktu ya kita lah Bu yang harus tahu membagi waktunya gitu kan. Jam sekian kita harus ngapain gitu. Jadi kita belajar membagi-bagi waktu kita gitulah Bu. Gitu ya. Jadi sampai di titik ini 11 tahun mengajar, Ibu merasakan happy nggak jadi seorang guru? Alhamdulillah happy Bu. Alhamdulillah happy. Saya ngajar itu sebenarnya saya udah mulai ngajar tuh dari saya masih kuliah Bu, di semester 7. Semester 7. Itu saya udah kuliah, saya udah ngajar, udah jadi guru. Terus saya masuk ke sini tuh begitu saya tamat kuliah, saya coba ke sini. Ya, saya di sini tuh dari gadis Bu gitu. Sampai sekarang udah punya anak 1. Dan alhamdulillah saya enjoy jadi guru Bu. Enjoy sekali ya Bu dan menikmati ya. Oke. Jadi Bu Vika sudah 11 tahun mengajar. Kira-kira nih apakah Ibu Vika itu ada kepikiran nih ya, bosan gitu, lelah atau gimana gitu Bu? Ada nggak rasa seperti itu? Ya manusiawi ya Bu ya. Saya rasa ada gitu ya. Karena juga mungkin kondisi kali ya Bu ya. Itu pasti adalah Bu kondisi yang seperti itu gitu Bu. Kondisi yang seperti itu ya. Jadi Bu Vika 11 tahun mengajar, kita tuh kan ada ya ada guru favorit, ada guru teladan gitu. Pernah nggak gitu Ibu Vika mendapat apresiasi atau mendapat Bu Vika? Pernah mendapatkan jadi guru favorit gitu Bu Vika? Gitu. Ya alhamdulillah ya Bu Ana. Alhamdulillah saya 3 kali dapat jadi guru favorit. Tapi belum pernah sih jadi guru teladan ya. Tapi alhamdulillah pernah 3 kali dapat jadi guru favorit gitu Bu. Oke ya, Masya Allah. Ya sudah 3 kali selama 11 tahun menjadi guru favorit ya Bu Vika. Oke, mungkin Bu Vika bisa memberikan pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada guru-guru yang ada di luar sana Bu Vika? Iya, untuk semua guru-guru lah ya, mungkin yang di luar dan yang di Al-Fitiyah ya. Teruslah semangat gitu, jadi guru yang memang digugu dan ditiru gitu ke anak-anak muridnya gitu ya. Tapi jadilah guru yang tidak hanya menjadi seorang guru yang mengajar, tapi juga membimbing dan juga dan juga jadi guru yang bisa memberikan contoh yang baik, membimbing anak-anak. Guru yang sekarang ya, guru milenial juga ya. Nah itu juga jangan juga buta sama perkembangan zaman gitu ya. Karena zaman sekarang ya anak-anak itu ya udah sangat canggih gitu ya Bu ya. Mereka itu mungkin udah lebih pintar dari kita kalau masalah IT ya Bu ya gitu. Jadi kalau guru-guru sekarang ya lebih lah gitu untuk mengasah diri terus menerus gitu, untuk menjadi guru yang memang tangguh walaupun udah zaman itu udah berbeda gitu Bu gitu, tetap belajar agar bisa menjadi guru yang baik gitu di kedepannya gitu lah. Di kedepannya seperti itu ya Bu Vika. Jadi guru itu bukan cuma hanya mengajar tapi juga harus mendidik. Iya gitu ya. Bu, mendidik, membimbing ya. Juga kita tidak boleh ketinggalan ilmu, ketinggalan zaman gitu ya. Tapi juga tidak meninggalkan nilai-nilai luhur yang ada. Gitu Iya ya, benar sekali Bu. Oke, itu tadi ngobrol santai dan pintar kita di segmen kita kali ini bersama Bu Rafika Nuri Pasaribu,
Mudah-mudahan dari obrolan kita hari ini membuat kita jadi semakin lebih baik, membuat kita menjadi semakin mengenal Al-Fitiah Binjai. Cukup sekian pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.